Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi kuliah kita. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pemeriksaan piutang. Minggu ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pemeriksaan pengeluaran kas. Ya, anak-anak sekalian, kalau kita lihat materi kuliah kita beberapa minggu terakhir, kita membahas dari siklus, ya, dari siklus transaksi, yaitu dari penerimaan kas yang terdiri dari pemeriksaan kas dan piutang. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pengeluaran kas. Ya. Ananda, salah satu metode audit itu adalah audit berdasarkan siklus. Kenapa dilakukan audit berdasarkan siklus? Karena supaya diminimalisir kemungkinan ada transaksi yang tidak terperiksa. Jadi umpamanya ini seperti kita menebar jaring. Menebarnya dari hulu atau menebarnya dari hilir. Jadi kita menebar jaring dari hulu dan dari hilir, sehingga dipastikan bahwa tidak ada ikan yang lolos dari tangkapan jaring tadi. Nah, begitu juga ini pemeriksaan. Kita meriksa dari kas penerimaan kas dan dari siklus pengeluaran kas. Diharapkan semua transaksi itu tidak ada yang tidak kita periksa, seperti itu ya. Itulah kenapa dilakukan audit berdasarkan siklus. Ada metode lain? Ada metode lain. Pemeriksaan berdasarkan objek. Jadi kalau kita meriksa ya periksa satu-satu. Misalnya kita meriksa kas, terus meriksa piutang, meriksa rekening-rekening lainnya. Masing-masing auditor dibagi berdasarkan tadi objeknya. Akhirnya apa? Akhirnya tadi satu dokumen diperebutkan oleh beberapa orang auditor. Karena apa tadi? Misalnya kita meriksa penjualan. Kalau penjualan kredit pasti dong terkait dengan piutang. Sementara piutang diperiksa oleh auditor lainnya. Sehingga dokumen piutang jadi rebut. Ini akan mengakibatkan overlapping dan memakan waktu. Karena apa? Ketika dokumen itu sedang digunakan oleh auditor lain, maka auditor yang lainnya tidak bisa menggunakan dokumen itu. Oleh karena itu, dikembangkanlah audit berdasarkan siklus. Oke, kita lanjutkan ya. Pemeriksaan surat berharga dan investasi. Capaian pembelajaran mata kuliah materi ini adalah agar mahasiswa memahami sifat dan contoh surat berharga dan investasi, akan memahami tujuan pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan. Pengertian investasi, ya. Investasi itu dibagi dalam 2 kelompok. Ini mungkin kalian sudah pelajarin di mata kuliah lainnya. Mungkin dipelajarin dalam mata kuliah akuntansi lanjutan atau akuntansi intermediate, ya. Ini oleh karena itu ini hanya sifatnya overview, karena tidak bisa kita melakukan audit surat berharga dan investasi kalau auditor tidak paham dengan apa itu surat berharga, apa itu investasi, dan bagaimana menangani surat berharga dan investasi. Oleh karena itu Ibu kasih overview ya. Investasi dibagi dalam 2 kelompok, yaitu sebagai current asset dan fixed asset. Investasi yang masuk dalam current asset yaitu investasi dalam surat berharga yang akan dicairkan dalam waktu maksimal 12 bulan dari tanggal neraca dan bertujuan sebagai pemanfaatan kelebihan dana. Jadi yang masuk dengan
current asset atau aset lancar itu adalah investasi yang untuk jangka pendek. Jadi investasi jangka pendek. Investasi akan dicairkan jangka pendek. Ini umumnya misal nih, perusahaan kelebihan dana belum dipakai, maka perusahaan bisa membeli deposito, misal mendepositokan, tapi depositonya tidak lebih dari 3 bulan. Di atas 3 bulan deposito sudah tidak bisa dicatat sebagai kas. Atau misalnya perusahaan beli saham yang ingin dijual belikan gitu ya. Jadi bukan untuk saham memperoleh dividen, enggak, tapi saham kalau nanti naik dijual seperti itu. Atau obligasi yang, kalau obligasi mah nggak ada yang jangka pendek ya, nggak ada yang di bawah 1 tahun. Apalagi misalnya ya ya investasi yang memang tujuannya tadi ingin memperoleh pendapatan lebih daripada uang itu ditaruh di bank, ya, bunga bank itu rendah, lebih baik tadi depositokan atau dibeli surat berharga, tapi yang tujuannya tadi untuk dijual kembali dalam jangka waktu pendek. Kemudian ada investasi yang fixed asset. Fixed asset yaitu investasi yang bertujuan tadi untuk menguasai manajemen perusahaan lain. Kalau kepemilikannya lebih dari 50%, maka perusahaan itu harus memperlakukannya dengan metode ekuitas. Tidak boleh dengan metode pembelian. Kemudian kalau investasi tadi untuk memperoleh pendapatan jangka panjang tadi, misalnya dividen ya, kemudian ya masuk juga kategori fixed asset itu cirinya adalah kalau investasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Jadi ada kepemilikan tuh ada sifatnya horizontal dan ada sifatnya vertikal. Ya. Terkadang banyak dilakukan investasi itu untuk mengendalikan atau memiliki perusahaan lain yang tujuannya tadi dia itu sejalur dengan perusahaan kita. Misalnya ini ya, misalnya Gojek itu dibeli oleh perusahaan kurir, misalnya dibeli perusahaan JNE. Karena apa? JNE tadi ketika ngantar perlu armada pengantar, bisa menggunakan Gojek misalnya seperti itu. Kemudian atau misalnya ini toko roti, dia perusahaan Kainisin, dia beli saham dari Segitiga Biru misalnya seperti itu. Karena apa? Karena ketika dia memproduksi butuh terigu. Kalau terigunya itu anak perusahaannya, pasti persediaannya akan lancar dan kemungkinan harganya juga akan lebih murah karena ada hubungan istimewa. Atau karena kebutuhan pemasaran gitu. Ya, kebutuhan pemasaran misalnya ini Indomaret, Indofood buat Indomaret ya, supaya produk dari Indofood dipasarkanlah di Indomaret ya. Dan penguasaan sumber daya produksi, misalnya bahan baku atau keahlian, misalnya Telkom, dia beli perusahaan yang bergerak di bidang software, seperti itu ya. Kalau kita melakukan audit surat berharga, kita harus memahami beberapa istilah yang melekat di surat berharga atau melekat di investasi. Pertama
Pertama, istilah arti nilai wajar. Nilai wajar. Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Jadi nilai wajar ini sebenarnya kalau kita katakan ya nilai pasar. Orang mau beli berapa barang yang kita tawarkan. Itu namanya nilai wajar. Ya biasanya sama, nilai wajar sama nilai pasar biasanya sama. Sama nilainya. Kemudian ada istilah nilai pasar, yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan investasi dalam pasar aktif. Ya, jadi tadi misalnya kita punya obligasi gitu ya, obligasi. Punya obligasi kita jual. Berapa orang mau beli obligasi kita? Ya, seperti itu. Ya, sama kan dengan nilai wajar. Jadi pada beberapa kasus kita katakan nilai wajar sama dengan nilai pasar. Kemudian ada istilah efek. Efek adalah surat berharga. Jadi efek itu adalah surat berharga. Ya. Yang surat efek itu biasanya dalam bentuk surat utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, kontrak berjangka atas efek dan derivatif efek, ya. Seperti itu. Efek terdiri dari beberapa jenis. Pertama, efek utang. Ya, efek utang. Jadi antara penerbit efek dengan pembeli itu menunjukkan hubungan antara utang piutang seperti antara kreditor dengan debitur, ya. Kemudian ada efek ekuitas. Efek ekuitas ini menunjukkan kepemilikan. Ya, kepemilikan. Tetapi efek ini sudah ditetapkan harganya. Ya, jadi misalnya nih ya, dikatakan ya, efek ekuitas itu menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh waran atau opsi beli. Ya, opsi beli ini misalnya nih saham. Saham itu ada yang saham itu sudah dari awal dijanjikan akan bisa dilakukan dibeli kembali oleh penerbit. Kemudian atau hak untuk menjual. Ya. Jadi kalau hak opsi untuk menjual biasanya harga jualnya juga telah ditetapkan. Klasifikasi efek utang dan ekuitas pada saat perolehan. Kalau dimiliki sampai jatuh tempo, ya, maka disajikan dalam neraca sebesar harga perolehan setelah diamortisasi oleh premi dan diskonto. Ya, kalau diskonto itu kalau perusahaan itu membeli efek itu di bawah harga nominal. Tapi kalau premi, perusahaan itu membeli efek di atas harga nominal. Kalau diskonto di bawah, kalau premi di atas. Kemudian ada efek yang untuk diperdagangkan atau trading tadi dicatat sebagai aset lancar, ya. Disajikan sebesar nilai wajar dikelompokkan ke dalam aset diperdagangkan atau tersedia untuk dijual. Ya, laba dan rugi dari efek tadi, ya, dari pembelian efek diakuin sebagai penghasilan. Jadi bisa diakuin itu sebagai other income, ya. Kemudian jadi laba dan ruginya dicatat di dalam other comprehensive income atau kita sering pendekin menjadi OCI.
Kemudian ada juga efek tersedia untuk dijual atau available for sale. Laba rugi yang belum direalisasi tidak dicatat dan diakui sebagai penghasilan sampai laba atau rugi dapat direalisir. Ini kalau efek yang masuk ke dalam tersedia untuk dijual. Efek individual tersedia untuk dijual dan dimiliki sampai jatuh tempo. Ini ya. Jadi bila efek itu tersedia untuk dijual atau efek itu dimiliki sampai jatuh tempo, ketika di perolehan di bawah nilai wajar, jadi penurunan nilai wajar di bawah harga perolehan. Jadi ketika efek tadi harga nilai wajarnya turun, ya, efek tadi nilai wajarnya turun dan turunnya itu di bawah harga perolehan. Kalau bersifat permanen, biaya perolehan bisa disesuaikan sebesar nilai wajar. Jadi biaya perolehannya bisa diturunkan. Kerugian dicatat sebagai rugi yang telah direalisasi. Biaya perolehan baru tidak boleh diubah lagi. Jadi kalau dia sudah kita turunkan menjadi di bawah nilai wajar, sebesar nilai wajar, kita biaya perolehan baru tidak boleh diubah lagi. Kenaikan atau penurunan nilai wajar efek dicatat pada kelompok other comprehensive income. Kemudian pada laporan arus kas aktivitas investasi, ya, arus kas aktivitas investasi, dia jadi efek tadi di dalam laporan arus kas dicatat sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto. Jadi efek yang dijual, ya, masuk ke dalam kelompok arus kas aktivitas investasi. Atau misalnya efek yang kita beli, maka dimasukkan sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto. Pengungkapan efek. Yang diungkapkan adalah nilai wajar agregat. Tahu ya, nilai wajar agregat ini kan efek itu mungkin perusahaan tuh punya beberapa efek, maka dia diungkapkan nilai wajarnya. Kemudian laba rugi yang belum direalisasi dari pemilik efek. Kemudian biaya perolehan termasuk premi dan diskonto yang belum diamortisasi. Dasar penentuan biaya perolehan, laba atau rugi hasil dari pemindahan kelompok dari tersedia dijual ke efek untuk diperdagangkan. Jadi bila maksud yang terakhir ini adalah bila efek tadinya masuk tersedia untuk dijual, kemudian ya dia masuk diperdagangkan. Kalau tersedia untuk dijual itu kan berarti sudah ada keputusan dari Dewan Komisaris untuk menjual efek itu, ya. Tuh. Tapi belum dilakukan penjualan, kemudian dilakukan diperdagangkan, maka efek tadi pindah dari tersedia untuk dijual pindah ke dalam kelompok efek yang diperdagangkan. Tadi pasti ada terjadi penurunan atau kenaikan antara nilai yang tercatat dengan nilai pasar. Oleh karena itu menimbulkan laba atau rugi, ya. Laba atau rugi itu harus diungkapkan.